Ada keterlibatan dari Pak SBY berarti di sini Pak, soalnya dari sini kami. Nanti saya akan ungkap sejelas-jelasnya di KPK nanti. Keterlibatan itu ada, dugaan keterlibatan itu ada. Data semua ini udah kita berikan pada saat tim hak angket memutuskan opsi C ada pelanggaran hukum pada proses bailout diberikan kepada KPK. KPK memulai kita geledah. Anda tahu dan dengar saya sekarang, KPK itu busuk isinya. Yang saya yakin itu hanyalah merupakan suatu cara untuk menyingkirkan pegawai KPK. Anda lihat aja nanti, Anda nggak percaya. Saya bersumpah, KPK itu isinya busuk. Busuk kok. Pengamat dari Institute for Fiscal and Monetary Policy, Dr. Yuyun Pringadi, menilai bahwa sulitnya terbongkar kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan keluarga Cikias disebabkan karena adanya peran oknum penyidik KPK yang menjadi dari bagian kepentingan kelompok tertentu untuk selamatkan kasus korupsi besar tersebut. Yuyun mengatakan bahwa ada dugaan keterlibatan mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan untuk menyelamatkan kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu. Yuyun mengaku kasus besar yang terjadi pada era kepemimpinan SBY, yakni kasus dugaan korupsi Bank Senturi, kasus proyek Hambalang yang hingga kini belum dibongkar, merupakan hal yang patut diperhatikan. Kalau saya menduga ada peran mantan penyidik KPK Novel Baswedan dalam menyelamatkan kasus-kasus korupsi besar keluarga Cikias yang sampai saat ini belum terbongkar siapa saja yang terlibat selain para terdakwa yang saat ini masih menjalani hukuman, kata Yuyun kepada nawacita.com Rabu 8 September 2021. Bahkan ia menduga banyak kasus-kasus besar di KPK yang tidak terungkap karena adanya pihak oknum penyidik KPK seperti Novel Baswedan ikut membantu untuk menutupi agar kasus korupsi besar yang melibatkan keluarga Cikias itu tidak terbongkar. Dugaan adanya peran SBY di kasus Bank Senturi, mega skandal Senturi yang ditangani KPK, kini dituntut keadilan oleh Bonyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI dan masyarakat lainnya. Nama Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sempat dulu dikaitkan dengan Senturi. SBY diduga terlibat dalam mega skandal Senturi. Setia Novanto yang berstatus terpidana mengaku memiliki bukti kuat untuk membantu penyidik KPK membongkar kasus Bank Senturi. Ada keterlibatan dari Pak SBY berarti di sini Pak, soalnya dari sini kami. Nanti saya akan ungkap sejelas-jelasnya di KPK nanti. Yang mana terjadi di zaman kepemimpinan SBY sebagai presiden. Bahkan kabarnya ada yang memiliki bukti akurat dan siap untuk membongkar jika diperlukan oleh KPK. Menurut Setia Novanto, ada sejumlah nama yang memiliki peran dalam menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal terdampak sistemik, yang mana berlanjut dengan pengucuran dana talangan untuk bank tersebut. Namun dia hanya menyebutkan 2 nama di masa itu. Itu memang ada, dipisahkan antara kebijakan yang hari Jumat, Sabtu hingga Minggu. Uang itu dikeluarkan. Nah, itu kuncinya di situ. Bukti saya sangat kuat, belum bisa sampaikan di sini. Nanti saya ungkap semuanya. Jadi kalau KPK memerlukan bantuan, saya sudah siap untuk membongkar kasus Bank Senturi. Siapa yang terlibat? Hampir semua orangnya ada kok. Kasus ini kan uratnya sudah kelihatan, ungkapnya pada 14 September 2018. Lalu mantan anggota tim pengawas Senturi Muhammad Misbakun menyebut mantan Presiden SBY sebagai dalang dalam skandal bailout Bank Senturi. Dia mengaku memiliki cukup bukti untuk menyebut SBY terlibat dalam kasus yang merugikan uang negara sebesar 6,7 triliun itu. Kalau ditarik mundur, konstruksinya ketemu. Dalangnya bukan dalang wayang. Pak SBY adalah dalangnya kasus Senturi. Intinya bahwa Sri Mulyani sudah melaporkan segala hal tentang pengambilan keputusan Bank Senturi. Artinya keputusan dibuat atas dasar pemakluman Presiden. Dan itu jelas walaupun SBY tetap menyangkal, ujarnya.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI melayangkan gugatan pra-peradilan atas 5 kasus yang ditangani KPK. Pengajuan gugatan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 5 April 2021. Gugatan tersebut dilayangkan lantaran penanganan kelima kasus tersebut dinilai mangkrak. Adapun salah satu diantaranya yakni Bank Senturi. Gugatan pra-peradilan ini diajukan sebagai upaya untuk mengembalikan indeks persepsi anti korupsi yang menurun tahun 2020 di angka 37, yang mana dari sebelumnya angka 40 pada tahun 2019. Dikutip dari berbagai sumber bahwa proyek Hambalang atau dikenal dengan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON mulai dibangun pada tahun 2010 lalu. PT Adikarya menjadi salah satu perusahaan pemegang tender proyek. Namun saat mulai dicanangkan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, proyek yang menyedot anggaran 2,5 triliun itu digadang-gadang bakal menjadi pusat pelatihan olahraga yang bertaraf internasional. Tetapi tidak sampai 1 tahun pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengendus adanya praktik korupsi yang dilakukan sejumlah pihak dalam proses pembangunannya. Banyak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi mega proyek Hambalang tersebut. Di antaranya mantan Menpora Andi Malarangen, mantan Direktur Operasi PT Adikarya atau Persero, Tengku Bagus Muhammad Nur, sampai ex-ketum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Namun kembali muncul bahwa ada dugaan anak bungsu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yakni Ibas Yudhoyono, ikut terlibat dalam kasus korupsi Hambalang itu. Tahun 2021 ini juga mengungkapkan sejumlah proyek mengatur anggaran diketahui Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Dalam persidangan ini, Enji juga menyebutkan perintah mengurus anggaran Kemendiknas atas sepengetahuan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Pangeran. Sebutan lain untuk Sekjen Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono. Edi Baskoro maksudnya. Bagian media sosial Alifur Rahman menyinggung bahwa dalam kasus korupsi Hambalang, semua elit Partai Demokrat terbukti terlibat dan masuk penjara. Karena itu, kata dia, Anas Urbaningrum, sebagai Ketum Demokrat, Nasaruddin Bendahara Umum, Wasekjen Angelina Sondak, cuma ada 1 orang saksi yang tidak bisa masuk penjara sampai sekarang dan masih aman. Dan sakti, yaitu Sekjen Partai Demokrat Ibas, ucapnya. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kembali menyebut nama putra SBY, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menerima uang jutaan dolar Amerika Serikat dari berbagai proyek. Proyek itu diantaranya Wisma Atlet SEA Games serta proyek di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang terima 7%, ada yang 5%, ada yang uangnya jutaan dolar lah. Jadi gitu kan, nanti juga Mas Anas tahu, Mas Ibas tahu. Ada yang 1 juta, ada 500.000, ada yang 450.000 dolar. Gelengkan kepala dan katakan tidak masuk akal jika semua petinggi Demokrat dari Ketum hingga Wasekjen masuk penjara. Kenapa Sekjen tidak masuk? Bahkan kata dia, pengakuan Julianis bahwa Ibas menerima uang, semua pengakuannya, semua sepakat itu. Tapi kenapa Ibas masih aman-aman saja sampai sekarang? Tidak dipanggil, tidak dipenjara sampai saat ini, imbuhnya. Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebut anak Presiden SBY Ibas layak diperiksa KPK. Anas menyebutkan 2 alternatif KPK periksa Ibas terkait Kongres Partai Demokrat. Untuk diketahui, dalam audit BPK, total kerugian negara dalam proyek Hambalang mencapai 706 miliar. Jumlah itu didapat dari hasil audit investigasi BPK pada periode 2012-2013. Jumlah itu adalah angka yang sudah dihukumkan di pengadilan dalam beberapa kasus korupsi yang melibatkan nama-nama petinggi pemerintahan SBY. Selain itu, BPK juga menemukan adanya pembayaran atas proyek Hambalang yang menggelembungkan hingga 524 miliar. Laporan itu telah diserahkan kepada BPKP untuk ditindaklanjuti.
Cipinang kan jelas itu. Wafid manggil saya, ada Wafid, ada Wayan Koster. Di Cipinang menemui saya, mau ngasih uang saya 10 miliar. Nah, Pak Nazar ini ada uang 10 miliar, Pak Nazar jangan ngomong lagi soal Hambalang. Saya bilang, oh saya nggak mau. Nah, dia bilang, Pak Nazar, soal KPK sudah kita amankan semua.